Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retna Ningtya Widawati, NIM 164 dari kelas B, untuk mempresentasikan studi kasus Value Engineering kasus 5 mengenai laporan rekayasa nilai dan rekomendasi Kota Hercules Pusat Transmoda Intermoda. Ringkasan ini berisi ikhtisar proyek, kunci temuan, dan rekomendasi. Tim VE yang berjumlah 12 orang disponsori oleh Kota Hercules dan difasilitasi HDR Engineering Inc. Dan studi ini dilakukan untuk perbaikan pada proyek ITC Hercules dan dilakukan pada tanggal 30 Maret sampai 2 April 2010. Studi ini menghasilkan lebih dari 75 ide yang kemudian disaring menjadi 11 rekomendasi VE. Kemudian terdapat satu rekomendasi yang membutuhkan biaya tambahan pada tahap restraining track guardrail. Rekomendasi ini jika diterapkan akan menghemat biaya sebesar 13,06 juta dolar dari biaya awal produksi. Kota Hercules dari California mengusulkan untuk membangun pusat transmoda intermodal, yaitu perbaikan rel dan jalan raya serta fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan dengan Teluk San Pablo, dengan tujuan untuk meningkatkan mobilitas dan transportasi lokal dan regional pilihan dengan menyediakan layanan transit baru dan diperluas dengan koneksi antar moda yang akan mendorong penggunaan angkutan umum. Dari penduduk itu sendiri, latar belakangnya adalah mereka bergantung pada opsi komuter di seluruh wilayah dan lintas teluk. Mereka sudah menggunakan transportasi umum, terutama kereta api dan bus, tapi kemacetan terus meningkat. Kemudian kondisi yang diusulkan, kota dapat menyediakan layanan kereta penumpang antar kota ke situs dan West Contra Costa Transit Authority atau WCAT untuk menyediakan koneksi layanan bus. Area di sekitar situs dibangun kembali dengan berorientasi transit perkembangan perumahan dan bisnis, dan proyek yang diusulkan akan meningkatkan akses ke publik transit, yaitu kereta komuter dan bus lokal untuk penduduk lokal dan di wilayah yang lebih luas. Kemudian selanjutnya diharapkan dapat menyediakan akses ke angkutan umum untuk mengurangi kemacetan di jalan raya terdekat. Diharapkan di masa depan fasilitas akan dirancang untuk mengakomodasi layanan feri potensial. Jalan raya terdekat perlu diperpanjang untuk mengakses situs. John Muir Parkway akan diperpanjang sebagai bagian dari proyek. 2 jembatan baru akan dibangun di atas Refugio Creek untuk menyediakan akses dan sirkulasi menuju site. Kemudian Park and Ride akan dibangun sebagai bagian dari proyek, dan 3 struktur Park and Ride dibangun untuk dimasukkan ke dalam proyek sebagai tindakan yang diusulkan di masa depan. Kemudian proyek mencakup relokasi utilitas yang ada, termasuk saluran gas alam. Untuk mengembangkan operasi rel kereta api, jalur UBRR akan diluruskan ke timur menjauhi dari Teluk San Pablo. Kemudian jembatan kereta api baru akan dibangun di atas Refugio Creek akan diluruskan kembali. Saluran creek yang menuju Teluk San Pablo akan dikeruk untuk meningkatkan aliran selama hujan lebat dan air pasang. Untuk kondisi yang sudah ada, situs proyek yang diusulkan ini merupakan bagian dari distrik Hercules Waterfront sebagai bekas properti Hercules Powder Company di Kota Hercules. Pada awalnya, pembuatan Kota Hercules ini diprakarsai dengan pembuatan bahan peledak pada tahun 1881. Perusahaan ini menyediakan rumah dan asrama untuk pekerja yang didirikan pada tahun 1900 untuk digunakan sebagai pembuatan bubuk hitam, dinamit, TNT, serta menyediakan produk tersebut selama 2 kali Perang Dunia. Selama Perang Dunia Kedua, fasilitas tersebut merupakan pabrik terbesar, tetapi setelah perang selesai, permintaan amunisi menjadi anjlok dan perlunya pengembangan produk. Pada tahun 1964, fasilitas besar telah dibangun untuk produksi pupuk dan bahan kimia. Lalu namanya diganti menjadi Hercules Inc. dan mereka berhenti memproduksi bahan peledak. Operasi pupuk ditutup pada tahun 1977 dan banyak fasilitas pabrik yang kandas. Kemudian tanahnya dibeli oleh Hercules Properties pada tahun 1979 dan menjalani situs prosedur remediasi pada 1980-an. Sejak saat itu pengembangan
serbaguna secara komersial telah terjadi di perumahan dan daerah sekitarnya yang sekarang dikenal sebagai Historic Town Center District di bagian selatan dan timur dari situs ITC Hercules yang diusulkan. Untuk proses dan analisis VE, tim VE ini yang berjumlah 12 orang meninjau proyek ITC Hercules pada fase 1 yaitu desain dasar. Area fokus untuk studinya yaitu transit loop, rel kereta api, bangunan stasiun 1, 2, 3, serta freight rail. Beberapa batasan dan pengendalian keputusan proyek ini yaitu tetap mengikuti draft Hercules ITC Environmental Impact Report, kemudian desain untuk area stasiun platform pusat kereta atau ferry, penyeberangan pejalan kaki, dan koneksi ke ferry sudah 60% desain. Jadi 60% tersebut merupakan gambar desain untuk trek, sinyal, dinding penahan, dan platform tengah. Akses sepeda dan pejalan kaki ke ITC melalui Bay Trail dan koneksi melalui John Muir Parkway, San Pablo Avenue, Sycamore, ke Ridge Trail akan menjadi komponen utama proyek. Terdapat beberapa masalah proyek, akan tetapi tidak ada masalah drainase yang terlihat karena kelebihan biaya tambahan. Selanjutnya ada lebih banyak lengkungan trek daripada yang diamati pada peta. Lengkungan trek pada lapangan lebih banyak daripada lengkungan trek yang digambarkan pada peta, sehingga menjadi masalah untuk penandaan rel kereta api. Kemudian, pentingnya menghubungkan Bay Trail untuk semua penghuni yang tinggal di daerah tersebut. Lalu stasiun pengangkat limbah juga harus dipindahkan sejak dini. Tim VE ini menggunakan 3 metode yaitu fast diagram, analisis fungsi, dan cost model. Fast diagram ini memiliki fungsi dasar yaitu pemindahan orang-orang ke platform baru. Fungsi sekundernya yaitu akses kereta api, akses transit, menyediakan konektivitas, membimbing orang-orang, dan memberi tempat berteduh. Untuk analisis fungsinya yaitu mengubah elemen proyek ke dalam fungsi-fungsi yang mana memindahkan tim VE menjauh dari desain asli dan membawa menuju konsep fungsional proyek. Berikut ini merupakan tabel cost model yang menunjukkan aktivitas mana yang memerlukan biaya yang banyak. Untuk selanjutnya dapat dilihat untuk menentukan perlu adanya value engineering atau tidak. Kemudian evaluasi ini seperti yang sudah disebutkan menghasilkan lebih dari 75 ide yang selanjutnya dikelompokkan lalu dibandingkan dengan konsep dasar atribut kinerja untuk menentukan apakah lebih baik dari konsep aslinya atau tidak, sehingga dapat ditemukan 11 ide paling signifikan. Untuk rekomendasi pertama yaitu penyesuaian rel kereta api yang konsep aslinya dibangun dengan double track Shufli, mengalihkan lalu lintas kereta ke Shufli, dan kemudian membangun jembatan kereta api baru di bawah jalur utama MT1 dan MT2 yang ada. Kemudian tim VE mengusulkan UPRR untuk membangun jembatan baru di bawah lalu lintas. Setelah jembatan ini berdiri, trek MT3 yang baru akan dibangun di dalam perataan akhir. VE1 ini dapat menghasilkan penghematan sebesar 0,496 juta dolar. Gambar ini merupakan perancangan dari studi kasus rekomendasi VE1. Kemudian untuk rekomendasi VE2 yaitu isi dinding penahan. Konsep aslinya, pile mendukung dinding penahan cantilever di sepanjang area proyek Bayfront. Lalu, tim VE mengusulkan untuk perbaikan tanah dengan MSE atau dinding blok segmental. Untuk gambar di sebelah kiri merupakan konsep yang sudah ada, 60% desain yang direncanakan, pile yang ditopang cantilever retaining wall. Kemudian nantinya akan dilakukan perbaikan tanah sehingga dibangun MSE atau dinding balok seperti pada gambar di sebelah kanan. Untuk VE ketiga yaitu dinding lebih pendek di sepanjang promenade. Konsep aslinya lever promenade antara transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar muat, lalu lintas Bay Trail dan pejalan kaki yang berkelok-kelok. Tim VE mengusulkan untuk mengurangi lebar dengan mengubah tingkat bagian atas menjadi slope atau dengan mengubah nilai perbedaan antara promenade dan EPRB Trail dengan kemiringan atau dibuat tangga. Gambar di atas merupakan plan
yang asli. Kemudian gambar yang di bawah merupakan plan yang dibuat oleh tim VE dengan dibuat slope. Kemudian gambar ini merupakan plan yang dibuat tim VE dengan dibuat tangga. Kemudian untuk VE yang keempat yaitu platform pusat struktur alternatif. Konsep aslinya adalah platform ini terdiri dari plat beton setebal 10 inch dengan lebar 35 kaki yang didukung balok beton selebar 2 kaki 6 inch dengan kedalaman 1 kaki 8 inch berjarak 20 kaki dan bervariasi tergantung bangunan yang membingkai fondasi. Setiap tingkatan balok ini didukung oleh 2 tiang HP14 x 117. Tim VE mengusulkan untuk menggunakan beton cor pracetak atau beton pracetak 10 inch dengan topping pada 2 tingkat balok untuk mengontrol penyelesaian diferensial dan retak. Ini merupakan gambar dari plan yang dibuat tim VE. Kemudian terdapat VE5 yaitu merevisi pagar pembatas untuk pejalan kaki. Konsep aslinya pagar pembatas dengan tinggi 42 inch, setengah inch panel kaca temper dalam 1,5 kali 1,5 inch, gulf tiang baja, tahu rangka, cat nemik dengan pegangan tabung stainless steel. Kemudian tim VE mengusulkan 2 opsi. Untuk opsi A yaitu mengganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja dengan tinggi 42 inch. Kabel baja berjalan horizontal pada 3 inch, OC dalam 1,5 kali 1,5 inch, gulf steel bar post frame cat nemik dengan pegangan tabung stainless steel. Kemudian untuk opsi yang kedua yaitu di tanjakan tepi luar diperlebar tanjakan untuk menghilangkan celah antara tanjakan tepi dan struktur. Kemudian menghilangkan kaca atau pagar pembatas stainless steel dengan tinggi 42 inch dan menjaga tabung stainless steel untuk berdiameter 1,5 inch handrail. Lebar jalan tidak berubah, celah jalan melebar di tepi interior jalan. Hal ini dapat dikoordinasikan dengan ide nomor 22 untuk struktur. Kemudian pagar pembatas untuk tetap berada di permukaan jembatan dan di bagian dalam tepi jalan. Gambar ini merupakan opsi A dan opsi B yang dibuat oleh tim VE. Mereka memutuskan untuk menggunakan opsi B karena perkiraan biayanya lebih murah daripada opsi A. Untuk VE yang keenam yaitu mengurangi jumlah turbin angin. Konsep aslinya terdapat 12 turbin angin di platform. Lalu tim VE mengusulkan untuk mengurangi jumlah turbin angin untuk penghematan. Mereka mengusulkan untuk mengurangi menjadi 10 atau menjadi 8. Akan tetapi mereka memilih untuk menggunakan opsi B yaitu mengurangi menjadi 8 turbin angin karena biayanya yang lebih murah daripada opsi A. Ini merupakan gambar dari turbin angin. Kemudian rekomendasi VE yang ketujuh yaitu konstruksi rangka pre-station dengan konsep asli menggunakan moment resisting frame system untuk menahan muatan lateral. Lalu tim VE mengusulkan untuk menggunakan rangka yang kokoh sebagai pengganti kerangka yang menahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Lalu menggunakan bracing frame yang akan memungkinkan framing untuk dirakit menjadi modul yang dapat diangkut ke tempatnya dalam satu bagian untuk mempercepat konstruksi. Untuk VE yang ke-8 yaitu restraining track guardrail. Kenapa dikenakan biaya tambahan sebesar 0,11 itu karena konsep aslinya tidak ada. Kemudian tim VE mengusulkan untuk memasang pagar pembatas penahan melalui area platform stasiun untuk mengurangi potensi kereta api yang tergelincir di stasiun dan menyusup ke platform stasiun. Ini merupakan plan yang diusulkan oleh tim VE. Untuk VE yang ke-9 yaitu fasilitas permanent. Konsep aslinya paving permanent terdiri dari unit pavers dan atau beton yang ditingkatkan. Permanent, kursi dinding dan dinding perkebunan dapat dirancang ulang untuk mengurangi biaya. Perabotan Creekside Park adalah untuk menyediakan tempat duduk
tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan gerbang pohon. Kemudian tim VE mengusulkan untuk menggunakan beton berwarna atau cat untuk menggambarkan jalan untuk mempertahankan estetika dan meningkatkan penggunaan. Lalu menggunakan dinding dan menanam beton bertulang dinding dengan penutup. Kemudian menyediakan perabot situs alternatif yang menghargai maksud desain, estetika, dan kinerja sambil mengurangi biaya unit. Berikut merupakan gambaran dari item yang diusulkan oleh tim VE, yaitu secara umum berfungsi untuk memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki, pesepeda, dan menambah estetika dari desain. Kemudian rekomendasi VE yang ke-10 yaitu reduksi basement dengan konsep asli untuk mengakomodasi desain dasar. Dinding penahan di stasiun building 1 tidak bisa dibangun sebelum konstruksi bangunan stasiun. Biaya yang terkait dengan urutan konstruksi yang rumit untuk membangun sebuah bangunan sebelum penempatan memungkinkan untuk penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas tambahan ruang. Kemudian tim VE mengusulkan untuk menggabungkan dengan VE1 dan VE2 sehingga memungkinkan penyederhanaan konstruksi bangunan melalui konstruksi dinding dan pengisian ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Tabel ini merupakan kalkulasi perhitungan oleh tim VE mengenai reduksi basement. Untuk VE yang ke-11 yaitu item landscape lain. Secara umum tidak ada perbedaan dari konsep asli dan konsep yang diusulkan oleh tim VE. Bedanya hanya di harganya saja yang lebih murah. Tim VE menekan harga untuk item landscape menjadi 0,12 juta dolar. Yang awalnya konsep asli menggunakan biaya perkiraan dari insinyur yang terlalu tinggi sebesar 0,23 juta dolar. Gambar ini merupakan item-item landscape yang diusulkan. Selanjutnya ada total penghematan dari ke-11 rekomendasi VE. Dapat dilihat total savingsnya menjadi 13,06 juta dolar sehingga final project cost-nya menjadi 50,21 juta dolar. Kesimpulannya yaitu semua rekomendasi dan saran desain di atas terkandung dalam ringkasan hasil laporan ini. Dari sekitar 75 ide, tidak semua ide bisa diterima sehingga disaring menjadi 11 ide saja yang selanjutnya dikembangkan untuk dilakukan pada tahapan VE. Berdasarkan data di atas, jika 11 rekomendasi VE diterapkan, proyek tersebut dapat menghemat biaya sebesar 13,06 juta dolar dari biaya awal produksi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.